Halo, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang topik kapasitor. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan langsung mengenai topik kita hari ini, di mana kita harus pertama-tama mengenal dulu apa itu kapasitor ya. Jadi secara prinsipnya, sebuah kapasitor itu terdiri dari atas dua keping konduktor, yang ruang diantaranya diisi oleh dieelektrik ataupun nanti penyekat. Misalnya kita bisa isi dengan udara atau nanti dengan kertas. Oke, kamu bisa cari gambar kapasitor ini dari internet. Oke, supaya untuk lebih memudahkan kamu dalam membayangkan mengenai dieelektrik ini. Kemudian, nanti kedua konduktor ini, kan tadi kita sebut bahwa terdiri dari dua keping konduktor ya. Kedua konduktor ini diberi muatan yang sama besar, tetapi jenisnya yang berlawanan. Yang satu itu kita beri muatan positif, yang satu lagi kita bisa beri dengan muatan negatif. Jadi kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik ini itu dinyatakan dengan sebutan besarnya ataupun besaran kapasitas, atau kita sebut dengan kapasitansi. Oke, jadi nanti satuan untuk kapasitor ini, bentar. Satuan yang kita gunakan pada kapasitor ini dalam satuan farad, yang disingkat dengan F besar. Oke, nanti kita kapasitor ini, kita akan mengenal dengan kata lain untuk besaran dalam menyimpan sebuah muatan, itu kita sebut dengan kapasitas. Dalam kurung saya buat kapasitansi. Oke, nah, jadi nanti satuan dalam kapasitor ini farad, tetapi kita bisa melihat satuan ukuran yang lainnya. Misalnya dalam satuan mikrofarad, ini disingkat dengan mikrofarad, saya buat. Bisa kita buat dengan seperti ini. Kemudian ada nanofarad. Oke, dan kemudian ada nanti pikofarad. Ini adalah satuan yang paling sering kita lihat dalam pengukuran kapasitor. Oke, jadi nanti seperti biasa, 1 mikrofarad itu adalah 10 pangkat negatif 6 farad ya. Ini 10 pangkat negatif 6 farad. Oke, sedangkan nanti 1 nanofarad, ini nanti bernilai 10 pangkat negatif 9 farad, dan 1 pikofarad, ini bernilai dengan 10 pangkat negatif 12 farad. Oke ya. Nah, kemudian sifat dari kapasitor ini, saya buat sifatnya. Sifat dari kapasitor ini tidak dapat dilalui oleh arus DC. Dia tidak arus DC. Saya buat sini, saya ulangi sekali lagi. Kalau kapasitor ini tidak dapat dilalui oleh arus DC. Jadi dia hanya bisa dilalui oleh arus bolak-balik. Dan sebutan lain adalah arus AC. Oke. Nah, jadi kita harus mengenal apa saja fungsi-fungsi dari kapasitor ini. Saya bagi menjadi 3. Fungsi yang pertama kapasitor ini adalah untuk menyimpan muatan. Oke, menyimpan muatan. Yang dimana nanti kita bisa menuliskan dengan rumus Q sama dengan C dikali dengan V. Oke, Q ini boleh Q kecil, boleh Q besar. Saya pakai Q besar saja. Q di sini menyatakan muatan. C di sini adalah menyatakan kapasitas kapasitor. Oke, saya buat saja ya. Keterangannya saya bantu. Q ini menyatakan muatan. Ya, nanti satuannya coulomb. Sedangkan C ini menyatakan kapasitas kapasitor.
Oke, yang satuannya nanti adalah farad. Kemudian ada V, di sini adalah beda potensial ataupun tegangan ya. Yang nanti satuannya adalah volt. Oke. Kemudian fungsi yang kedua dari kapasitor ini adalah menyimpan energi. Oke, menyimpan energi. Oke, nanti ketika dia menyimpan energi ataupun usaha ya, bisa juga. Di sini kita berbicara energi karena tidak berbicara besaran vektor. Kita di sini berbicara hanya nilai saja, makanya saya gunakan energi. Saya akan tulis rumus ataupun ya rumus yang saya berikan untuk kapasitor dalam menyimpan energi itu W. Boleh juga ada sebagian buku yang menulis dengan E, tapi saya tulis saja dengan W sama dengan setengah CV kuadrat. Kedua, bisa juga kita gunakan W sama dengan setengah Q kali V. Boleh juga kita tulis dengan W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Oke, saya buat seperti ini saja. Setengah Q kuadrat per C. Oke, bisa ya? Oke, nah kemudian fungsi yang ketiga dari kapasitor ini adalah untuk menghindari loncatan bunga api. Oke, ini jadi sebagai pengaman juga bisa ya dalam instalasi listrik. Oke, kemudian mengenai kapasitor plat sejajar, karena kan kapasitor ini kan terdiri dari dua keping konduktor yang disejajarkan, makanya nanti untuk simbol dari kapasitor itu diberi dengan dua garis yang sama sejajar, sama panjang. Kalau untuk beda potensial kan dia panjang pendek ya, menyatakan kutub positif dan negatifnya. Tapi kalau ini pada kapasitor itu kita gunakan dua garis yang sejajar dan sama panjang, mengartikan bahwa nilai muatan pada setiap kutub-kutubnya ini sama, tidak ada beda dari jumlah muatannya. Oke, saya akan berikan gambar mengenai kapasitor plat sejajar. Oke, di hadapan kamu sudah ada gambarnya. Di sini ada dua plat sejajar didekatkan dengan muatan yang ini plat pertama positif dan plat yang kedua adalah negatif dengan jumlah muatan yang sama ya. Sehingga karena ketika ini didekatkan, pada plat pertama memiliki medan listrik dan yang kedua juga memiliki medan listrik. Di antaranya ini kita sebut daerah dielektriknya. Jadi sini saya buat arah vektor medan listriknya yang saya simbolkan dengan huruf E. Oke, sehingga nanti kita bisa menggunakan rumus untuk mencari medan dari kapasitor ini, yaitu E sama dengan gaya permuatan ya. Kita kemarin sudah mempelajari di bab ini juga, tetapi di materi tentang hukum Coulombnya. Oke, F per Q ya. Kemudian di sini boleh juga kita buat persamaannya menjadi tegangan per diameternya, ataupun yang sebutan adalah jarak antara kedua kapasitor ini, plat sejajarnya ini. Saya simbolkan dengan D. Kemudian bisa juga kita setara dengan nilai sigmanya per permeativitas hampanya, N0. Oke, nilai dari sigmanya ataupun rapat muatan, ini saya sebut dengan kata lainnya adalah rapat muatan. Ini rumusnya bisa kita jabarkan menjadi Q per A. Oke, muatan per satuan luas ya, karena kita perhatikan luas dari plat sejajar ini berapa, karena masing-masing plat sejajar memiliki luas. Jadi saya buat ini A-nya, ini juga memiliki luas ya, luas permukaannya per permitivitas hampanya. Oke, kalau kita bagikan ataupun kita sederhanakan menjadi Q per ya NO A.
Oke. Jadi nanti kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari kuat medan dari sebuah plat sejajar kapasitor. Oke, bisa ya? Nah, kemudian bagaimana dengan kapasitas? Kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor. Oke, nah kita perhatikan. Kapasitas kapasitor itu dilambangkan dengan C sama dengan K dikali dengan permitivitas ruang hampa dikali dengan A per dengan jaraknya D. Oke, saya buat di sini di mana nanti saya buat keterangannya. K di sini menyatakan konstanta dari dieelektrik zatnya ya. Dieelektrik zat. Oke, jadi kalau nanti misalnya dia menggunakan zatnya itu adalah udara atau mediumnya udara, berarti nanti K-nya itu bernilai 1. Makanya nanti sebagian buku mungkin menuliskan C sama dengan E0 dikali dengan A per D. Oke, tergantung dengan nilai konstanta di elektriknya. Oke, boleh juga nanti kita tulis K itu sama dengan kapasitas kapasitor C per C0-nya. Oke, bisa juga nanti dengan E0 per E, jika kita nanti bandingkan beberapa plat ketika nanti kita bandingkan beberapa plat, mungkin ketika dia berada di ruang hampa ataupun nanti di medium yang berbeda. Boleh juga nanti sini adalah V0 per V. Nanti kalau saya buat lagi keterangannya A-nya di sini, oke, untuk menyatakan di sini adalah luas penampang ya, seperti biasa, yang dimana satuannya itu tetap meter pangkat 2. Kemudian di sini kita ada jumpa D, itu adalah jarak kedua lempeng, saya buat. Oke, jarak kedua lempeng ataupun jarak kedua kapasitor, kedua ya benda kapasitornya. Jarak kedua lempeng dalam satuan meter. Oke. Kemudian saya tambah lagi di sini. Ini ya, saya tambahkan dengan sigma. Ini adalah rapat muatan. Yang nanti satuannya adalah coulomb per meter pangkat 2. Kemudian di sini ada E0. Nah, seperti biasa, ini adalah permeativitas ruang hampa ya. Tidak ada satuan. Oke, bisa? Oke, gampang ya, masih ya. Coba tolong kamu ingat-ingat rumusnya. Kemudian kita masuk kepada rangkaian kapasitor. Jadi nanti rangkaian kapasitor ini kita seperti mengenal kalau di rangkaian hambatan atau resistor kita kan mengenal seri dan paralel. Pada kapasitor juga kita mengenal namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jika saya buat dulu judulnya rangkaian kapasitor. Oke. Di sini saya buat pertama adalah rangkaian seri. Oke, rangkaian seri ini saya buat ya seperti ini ya. Oke, jangan lupa ini harus sejajar. Tidak boleh panjang pendek. Jika saya sini taruh, sini adalah C1, kapasitor pertama dan kapasitor yang kedua. Jadi nanti untuk mencari muatannya itu, muatannya sama nih ya. Saya buat muatan sama. Nanti untuk mencari Q totalnya, ini sifat-sifatnya. Oke, Q total pada rangkaian seri, muatan pada muatan 1 dan muatan 2, itu nanti sama di setiap rangkaiannya, di setiap kapasitornya. Oke, kemudian ketika potensialnya,
Oke. Potensial. Potensial itu nanti seperti sifat pada bab pertama, pada rangkaian listrik. Tegangan pada rangkaian seri itu akan dibagi dibagi oleh masing-masing kapasitor ya. Jadi nanti saya buat sini V totalnya itu sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan selanjutnya jika nanti ada beberapa kapasitor. Kemudian nanti sini mengenai kapasitas penggantinya. Kapasitas pengganti. Oke. Di sini nanti kebalikan dari rangkaian resistor. Kalau resistor seri kan ditambahkan. Kalau pada rangkaian kapasitor untuk bagian seri itu jadi 1 per serinya, CS-nya sama dengan 1 per C1 ditambah dengan 1 per C2 dan selanjutnya. Oke, bisa ya? Kemudian untuk yang kedua rangkaian paralel ya. Kita lihat rangkaian paralel, saya gambarkan. Sorry. Saya buat yang lebih bagus. Oke, sejajar. Nah, seperti ini. Jika ini saya buat dengan C1, yang ini adalah C2. Saya buat contohnya ada 2 kapasitor. Jadi nanti untuk sifat yang pertama, muatannya itu dibagi oleh masing-masing kapasitor. Oke? Jadi nanti muatannya itu dibagi oleh masing-masing kapasitor. Jadi saya buat sini Q totalnya, muatan totalnya itu kita tambahkan dan Q2 dan tambah selanjutnya jika ada beberapa kapasitor. Kemudian nanti kalau untuk bagaimana dengan tegangan potensialnya. Oke, potensialnya atau pembeda potensialnya itu ternyata sesuai dengan sifat yang di bab pertama, tegangan pada rangkaian paralel itu sama. Sama juga pada rangkaian paralel pada kapasitor. Jadi sini saya buat V totalnya sama dengan V1. Sama dengan V2. Kemudian bagaimana dengan kapasitas penggantinya bagi rangkaian paralel kapasitor. Berarti sini saya buat C paralelnya itu ditambahkan. Oke, kebalikan ya untuk cara mengingatnya, kebalikan dari sifat resistor. Oke, dan selanjutnya. Oke, saya rasa mengenai penjelasan materinya sudah cukup mengenai rangkaian kapasitor ataupun mengenai kapasitor ini. Jangan lupa mengenai rumus Q, di mana tadi kita bisa ingat Q sama dengan C kali dengan V, kemudian nanti ada rumus kapasitas kapasitor, dan kemudian rangkaian kapasitor. Oke, sekarang kita akan masuk dalam penjelasan contoh soal. Saya memiliki 4 contoh soal. Kita akan mengerjakannya bersama-sama. Oke, untuk contoh soal yang pertama. Oke, perhatikan contoh soal yang pertama sudah ada di hadapan kamu. Sebuah kapasitor, saya cari kursor saya dulu. Oke, di sini sebuah keping sejajar di udara mempunyai kapasitas C. Bila jarak kedua kepingnya diubah menjadi setengah kali semula, dan kedua keping dicelupkan ke dalam medium dengan konstanta dielektrikumnya 2, maka kapasitasnya berapa? Oke, berarti sini 2 peristiwa ya. Dengan catatan bahwa kita menggunakan keping sejajar yang sama untuk kondisi peristiwa yang kedua. Oke, untuk sekali waktu kita buat saja diketahuinya di sini, di mana saya buat D-nya jarak dulu ya. Jarak D2-nya itu menjadi setengah dari D1 ya. Ini setengah kali dari semula. Kemudian konstanta untuk kondisi pertama ini di udara, berarti K1-nya saya buat 1, di mana K2-nya saya buat dielektrikumnya itu adalah 2, karena dicelupkan ke dalam medium dengan konstanta dielektrikum 2. Oke, kemudian A1 sama dengan A2, kemudian saya rasa cukup. Yang ditanya di sini adalah maka kapasitas yang kedua, berarti C2-nya. Di mana C1 tadi kita simbolkan dengan C ini ya. Oke, kita jawab. Oke, tadi rumus untuk kapasitas dari kapasitor C sama dengan K dikali dengan
E0A per D. Untuk yang pertama, berarti sini K1 ya. Oke, kemudian C2-nya, oke, saya buat seperti ini. K2 E0 kali A per D2. Oke, ini A-nya sama-sama, ini coret-coret. Berarti C1-nya bernilai C. C2 yang kita cari. Kemudian K1-nya bernilai 1, K2-nya 2. Berarti sini, oke, sorry. Sebelum ke sini saya tulis dulu sini K1 per D1 ya, dikali dengan D2 per K2. Oke, sehingga nanti C per C2 sama dengan K1-nya 1 per D1-nya adalah kita buat D1 dikali dengan D2-nya adalah setengah dari D1 per K2-nya bernilai 2. Ini berarti bisa dicoret. C2, oke, kita buat berarti setengah bagi dengan 2, berarti adalah 1/4. Berarti nilai C2-nya sama dengan 4 dari C yang pertama. 4 kali dari kapasitas yang pertama. Oke, bisa ya? Kemudian kita lanjut ke contoh yang... Oke, di hadapan kamu sudah ada yang soal yang kedua. 3 buah kapasitor yang masing-masing kapasitasnya 3 mikrofarad, 6 mikrofarad, 9 mikrofarad disusun secara seri. Oke, di sini katanya disusun secara seri. Kedua ujung dari susunan tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya 220 volt. Tegangan di antara ujung-ujung kapasitor yang 3 mikrofarad adalah... Oke, sebelumnya saya gambarkan dulu ini ke dalam bentuk gambar soalnya. Di sini ada 3 buah kapasitor yang besarnya bervariasi. Oke, di sini yang pertama adalah 3 mikrofarad. Saya buat sini 6 mikrofarad dan yang terakhir adalah 9 mikrofarad. Oke. Di sini yang ditanya adalah berapakah tegangan yang berada di sini di 3 mikrofarad ini. Oke. Nah, jadi kita cari dulu, karena ini dia rangkaian paralel, berarti kita akan mencari pertama-tama adalah total dari kapasitor ini, kapasitor seri ini. Berarti nanti 1 per C seri sama dengan 1 per 3, ditambah dengan 1 per 6, ditambah dengan 1 per 9. Oke, kita samakan penyebutnya, berarti ini adalah 18. Berarti sini 6, di sini 3, di sini 2. Oke, kemudian kita sederhanakan, berarti nanti kapasitas kapasitor pada rangkaian seri ini 11 per 18, berarti nanti jadi 18 per 11 mikrofarad ya satuannya. Oke, apakah sampai sini? Tidak, karena di kita suruh adalah tegangannya, bukan nilai kapasitas kapasitornya. Sehingga kita cari ke muatan total kapasitor dulu. Oke, muatan total dari kapasitornya. Oke, karena kita tahu tadi muatan dari setiap rangkaian ini sama ya. Kalau dia rangkaian seri, Q1, Q2, dan Q selanjutnya itu sama. Berarti nanti Q yang ada di sini 6 dan 9 itu sama, berarti saya buat Q total itu sama dengan adalah kapasitor totalnya dikali dengan tegangan totalnya ya. Oke, Q totalnya itu yang kita cari. Berarti saya buat sini adalah Q total. C totalnya itu adalah 18 per 11 mikrofarad ya. Jadi V totalnya itu adalah, oke, di sini ada 220, katanya dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Nanti hasilnya, oke, kita cari, berarti hasilnya ini coret-coret 11, berarti hasilnya adalah 360, yes, 360 mikrocoulomb ya. Oke, karena ini menyatakan satuan muatan, berarti mikrocoulomb. Oke, jadi dengan catatan di sini Q total itu berarti Q3, Q6, dan Q9. Oke, muatan ini maksudnya 3, 6, dan 9 itu sama dengan Q totalnya yang bernilai 360 mikrocoulomb.
Sehingga ketika kita mencari tegangan di ujung kapasitor yang 3 mikrofarad ini, berarti sudah gampang. Berarti tinggal kita buat Q sama dengan C dikali dengan V ya. Ini berarti Q3, 3. Berarti Q3-nya kita buat 360 mikrocoulomb. C3-nya adalah bernilai dari, C3-nya adalah 3 mikrofarad ya, karena ini tanya pada muatan pada kapasitor yang 3 mikrofarad. Saya perbagi dulu. 360 mikrofarad. Di sini, mikrofarad ya. Mikrocoulomb. Di sini saya buat 3 mikrofarad. Berarti sini adalah tinggal V3-nya. Dapat berarti dong. Jadi V3-nya adalah 360 mikrocoulomb per 3 mikrofarad. Hasil akhirnya adalah coret-coret mikronya berarti menjadi 120 volt. Gampang kan? Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar susunan seri kapasitor di bawah. Setelah ujung A dan B dilepas dari sumber tegangan yang beda potensialnya 6 volt, maka besar muatan pada kapasitor C2 adalah, maka besar muatan pada kapasitor C2 ya, berarti di sini adalah, ditanya adalah Q2-nya berapa. Kita harus tahu dulu, Q total dari C1, C2, C3 sama ya sifatnya pada rangkaian seri. Berarti kita hanya butuh mencari Q totalnya. Di sini kita cari dulu yang namanya rangkaian total dari kapasitas kapasitornya. Berarti sini saya buat, saya akan buat berarti sini 1 per C seri ya, sama dengan 1 per 30. Ditambah dengan 1 per 15 ini mikrofarad, ditambah dengan 1 per 10. Kemudian kita samakan penyebutnya berarti 30. Di sini 1, 2, dan 3. 30 berarti sini adalah 6. Berarti nanti kapasitas kapasitor serinya itu sama dengan 30 per 6. Ya, mikrofarad. Kemudian, kita sudah dapat nih C totalnya nih. Berarti kita masuk ke dalam Q muatannya. Di mana tadi C dikali dengan V ya rumusnya. Masih ingat kan? Di mana nanti kita mencari 5 mikrofarad. Bentar. Ini bentar ya. Ini berarti kita bisa sederhanakan menjadi 5 mikrofarad. Di sini Q totalnya, saya buat ini total nih, semua total, Berarti untuk mencari Q totalnya, kita butuh berarti rangkaian total dari kapasitas kapasitornya berarti 5 mikrofarad. Kemudian tegangannya di sini adalah dihubungkan dengan potensial 6 volt ya, ataupun dilepaskan dari sumber tegangan 6 volt. Berarti sini adalah 6 ya. Berarti hasilnya adalah 30 mikrocoulomb. Karena disusun seri, berarti Q-nya itu sama. Berarti Q total itu akan sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Berarti sini kalau tanya adalah pada kapasitor C2, berarti 3 mikro, berarti Q2-nya akan bernilai 30 mikrocoulomb. Gampang ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Saya rasa pertanyaan terakhir. Di depan kamu sudah ada soalnya. Saya bacakan. Kapasitor X, Y, dan Z dirangkai seperti gambar. Kita perhatikan ini ya. Berarti ini ada rangkaian paralel dan kemudian seri ya. Bila S ditutup selama 5 menit, saklarnya ditutup, berarti akan mengalir sebuah kuat arus ya. Energi yang tersimpan dalam kapasitor Z, ingat bahwa kapasitor itu fungsinya adalah untuk menyimpan energi. Jadi
Yang ditanya sini adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor Z itu berapa? Oke, dalam Joule. Kita kerjakan, berarti pertama-tama kita selesaikan dulu rangkaian paralel ini. Berarti kita akan cari nilai kapasitas kapasitor pada paralel. Berarti X dan Y-nya ya, saya buat sini. Oke, X dan Y-nya paralel. Berarti, saya akan buat C paralelnya sama dengan 6 ditambah dengan 6 ya. 6 farad tambah 6 farad berarti 12 farad. Oke, jadi nanti rangkaiannya itu akan menjadi seri terhadap kapasitor Z. Ketika dia seri berarti untuk mencari 1 per C serinya, itu berarti 1 per 12 ditambah dengan 1 per 12. Dari sini, 12 yang ini, dari totalnya ini ya. Oke, sehingga menjadi 2 per 12, berarti C serinya berarti 12 per 2 menjadi 6 farad ya. Oke. Nah, kemudian kita cari muatan totalnya. Oke, muatan totalnya tadi masih ingat ya rumusnya? Q sama dengan C dikali dengan V tegangannya. Di mana Q-nya bernilai bentar. Oke, di sini nilai muatannya sama dengan itu yang dicari ya. Kemudian C-nya kita masukkan 6. V-nya sama dengan 24. Oke, hasilnya berapa? Berarti 6 kali 24, 144 kolom ya. Oke, ini adalah nilai muatan totalnya. Oke, jika saya buat ini total, dan total. Oke, jadi katanya berapakah energi yang tersimpan pada kapasitor Z? Oke, jadi kan rumus untuk mencari energi pada kapasitor kan adalah Q. Boleh kita gunakan. Boleh kamu nanti balik ya ke menit yang lebih depan tadi. Saya sudah menjelaskan rumus-rumus untuk mencari energi. Oke, ataupun disimbolkan dengan Q. Oke, di sini saya ganti bukan Q lah, saya buat W, sorry. Ya, saya buat sini W sama dengan ya energi setengah dari Q kuadrat per C. Oke, setengah. Q-nya adalah total ya. Totalnya. Karena tadi muatan pada rangkaian seri itu akan sama. Jadi pada rangkaian di sini 144 berarti totalnya ini juga 144. Di sini saya buat 144 kuadrat per nilai kapasitor yang Z adalah 12 farad ya. Berarti sini dikali dengan 12. Berarti 144 kuadrat dibagi dengan, saya jabarkan saja supaya kita bisa mencoret. Oke, di sini kita bisa coret berarti 12. Di sini kita bisa coret sini 6, berarti 6 dikali dengan 144 sama dengan 864 Joule ya. Oke, jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor Z bernilai 864 Joule. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai kapasitor. Saya berharap setelah kamu menonton video ini, kamu lebih paham mengenai kapasitor dan mencoba secara mandiri soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal kapasitor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.